Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Ibu di pembelajaran bahasa Indonesia. Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat. Tetap semangat dalam mempelajari bahasa ya. Nah, minggu lalu kita ada di pembelajaran tentang surat lamaran pekerjaan. Nah, hari ini kita masuk ke materi teks cerita sejarah. Ya, ada beberapa persamaan ya berkaitan dengan kalimat. Oke, apakah teks cerita sejarah itu? Nah, sebelum kita masuk ke dalam materinya, ini ada tujuan pembelajaran yang harus kalian pahami ya, yang akan kita tuju dalam pembelajaran ini. Yang pertama, kalian memahami informasi ya, berupa orientasi, rangkaian kejadian. Nah, rangkaian kejadian ini saling berkaitan, kemudian komplikasi dan resolusi yang terdapat di dalam teks cerita sejarah. Yang kedua, membahas informasi berupa orientasi, rangkaian kejadian yang berkaitan, komplikasi dan resolusi dalam cerita sejarah yang didengar dan dibaca. Nah, yang ketiga, menganalisis dan menuliskan informasi berupa orientasi, rangkaian kejadian yang saling berkaitan, komplikasi dan resolusi cerita sejarah dengan memperhatikan struktur kebahasaannya. Nah, yang pertama pengertiannya. Nah, ini yang harus kalian perhatikan. Pengertian dari cerita sejarah adalah cerita yang menjelaskan dan menceritakan tentang fakta kejadian masa lalu yang menjadi asal muasal atau latar belakang terjadinya sesuatu yang memiliki nilai sejarah. Nah, cerita sejarah termasuk ke dalam teks naratif. Nah, jadi jika disajikan ini harus menggunakan urutan peristiwa dan urutan waktu. Nah, urutan waktunya ini harus kita susun secara kronologis. Nah, jika cerita sejarah disajikan secara simbolisasi verbal, maka cerita sejarah tergolong ke dalam tes deskriptif. Nah, selanjutnya ada jenis teks cerita sejarah. Nah, cerita sejarah dapat dikategorikan sebagai novel ulang atau rekon. Berdasarkan jenisnya, novel ulang terdiri atas 3 jenis. Yang pertama ada rekon pribadi. Nah, rekon pribadi ini merupakan novel yang memuat kejadian dan penulisnya terlibat secara langsung. Yang kedua ada rekon faktual atau informasional. Nah, ini adalah novel yang memuat kejadian faktual seperti eksperimen, ya, eksperimen apa? Eksperimen ilmiah tentunya, laporan polisi dan lain-lain. Nah, yang ketiga ada rekon imajinatif. Nah, ini adalah novel yang memuat kisah faktual yang dihayalkan. Nah, dan proses ceritanya itu lebih rinci. Nah, sekarang kita masuk ke bagian struktur dari teks cerita sejarah. Nah, pertama diawali dengan pengenalan situasi ya. Dalam bagian ini ada ya pengenalan situasi cerita. Nah, di sini pengarang mulai memperkenalkan setting cerita, baik waktu, tempat maupun peristiwa. Selain itu, orientasi juga dapat disajikan dengan mengenalkan para tokoh, menata adegan, dan hubungan antar tokoh. Yang kedua, pengungkapan peristiwa. Dalam bagian ini disajikan peristiwa awal yang menimbulkan berbagai masalah, ya. Ada pertentangan, kemudian kesukaran bagi para tokohnya. Yang ketiga, menuju konflik. Terjadi peningkatan menuju konflik ini ada terjadi peningkatan ya. Di sini ada perhatian apakah itu kegembiraan, kehebohan ataupun keterlibatan berbagai situasi yang menyebabkan bertambahnya gitu ya kesukaran di dalam tokoh tersebut. Nah, kemudian yang keempat ada puncak konflik ya.
bagian ini disebut pula sebagai klimaks. Jadi puncak konflik atau klimaks itu sama ya, dimana ini adalah bagian paling besar dan mendebarkan dalam satu cerita. Nah, di dalam bagian ini juga ditentukan perubahan nasib beberapa tokohnya. Misalnya, apakah dia menyelesaikan masalah, ya dapat menyelesaikan masalah, masalah itu selesai atau tidak. Yang kelima, penyelesaian. Nah, ini sebagai akhir dari cerita. Pada bagian ini berisi penjelasan atau penilaian tentang sikap ataupun nasib-nasib yang dialami tokohnya setelah mengalami peristiwa puncak. Nah, pada bagian ini sering pula dinyatakan wujud akhir dari kondisi ataupun nasib akhir yang dialami oleh tokoh utama. Nah, yang terakhir koda. Nah, koda ini sebagai akhir cerita. Pada bagian ini berisi penjelasan ataupun penilaian tentang sikap ya atau nasib-nasib yang dialami tokohnya setelah mengalami peristiwa puncak. Nah, pada bagian ini juga dinyatakan sebagai wujud akhir dari kondisi ataupun nasib akhir yang dialami tokoh utama. Nah, itu materi yang Ibu sajikan pada hari ini. Agar lebih jelas, nah, silakan kalian membaca sebuah teks cerita sejarah, kemudian kita analisis bersama. Itu materi yang Ibu sampaikan. Sampai di sini dulu. Semoga dapat dipahami. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.